Acara selanjutnya, Mauizah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Joni Musa LC.MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibu belakang kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mak-mak, ibu-ibu belum kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hubban. Walhamdulillahi syukran. Walhamdulillahi yawman wa syahran wa umran. Walhamdulillahi fis sarra'i wad dharra. Walhamdulillahi daiman wa abadan. Walhamdulillahi allazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam ala rasul al-muayyad bi burhanil Qur'an habibina wasyafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أما بعد. Yang terhormat Bapak Bupati Merangin. Kok Bupati Merangin, Bu? Masya Allah. Wis lali saniki. Yang sama-sama kita hormati Bupati Kabupaten Morongo yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu staf ahli. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umurnya, mudah rezekinya, lancar segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat ataupun yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati hadir juga di sini calon Bupati Merangin Al-Mukarram Al-Ustad. Kok Merangin terus ya? Oh, maklum Pak, ngantuk. Iki jam makan siang. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan calon Bupati Muara Bungo hadir di sini yaitu Al-Mukarram Al-Ustad Syekh Al-Had Dedi Putra SH.MH. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat baiknya. Amin. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan pimpinan pondok pesantren. Pesantren apa? Pesantren apa? Nah, takutnya nanti alumni udah hafal kan? Kan ada juga alumni ketika sudah beberapa tahun ditanya nama pondok pesantrennya, tidak tahu lagi, lah lupa. Jangan pernah lupa dengan pesantren kita sendiri. Pimpinan pondok pesantren Syekh Daud Al-Masrur. Kemudian yang kami hormati para guru pondok pesantren Syekh Daud Al-Masrur. Kemudian yang kami hormati para wali santri santriwati. Kemudian juga hadir di sini dari Pondok Al-Hikmah Jawa Tengah Brebes, putra dari Kiai Masruri yaitu Al-Mukarram Al-Ustad Syekh Kiai Haji Izzuddin yang tadi membaca doa, kemudian menyampaikan juga tausiah kepada kita, tausiah singkat. Dan alhamdulillah beliau satu alma mater sama saya,
sama-sama alumni Tambak Beras Jombang. Tapi piyambake tiang Jawi, lek kula tiang asli, tiang Merangin 24 karat. Nah. Kemudian juga Ibu Nyai, hadirin wal hadirat, orang tua cerdik pandai, alim ulama, pemuka masyarakat, nenten-nenten, nekno-nekno, mbah kakung, mbah uti, atuk-atuk, nyai-nyai, hadirin wal hadirat, anak-anakku, para santri, santriwati yang diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf juga barangkali di sini ada Bapak Kades, enten nggih, kepala desa. Ada. Ya, mudah-mudahan Bapak kepala desa sehat selalu. Ya, yang paling ganteng lagi lupa lagi saya, yaitu Ketua Yayasan Syekh Daud Al-Masrur, Masya Allah, karena masih muda dan masih ganteng. Saya kira umurnya baru 25 tahun ini. Masya Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Azwar ST. Masya Allah, muda luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umurnya, mudah rezekinya, lancar segala urusannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus pondok pesantren Yayasan Syekh Daud Al-Masruri ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya ceramah dah lama-lama. Karena apa? Saya tahu kondisi sekarang. Ini adalah jam kritis Bapak Ibu sekalian. Sangat kritis. Kalau ibarat orang sakit sudah di ruang ICU. Maka tidak boleh ceramah lama-lama. Ini sudah jam 12:30, Pulau Tengah sudah berbunyi. Maka tidak bisa khusyuk ngaji itu Bapak Ibu sekalian. Maka tidak usah lama-lama. Di samping itu juga seharusnya yang ceramah kalau siang ini orangnya harus lucu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf nggak bisa ngelucu. Saya ini tipenya orang serius, makanya ceramahnya nggak lama-lama, paling-paling setengah jam. Ngoten. Setuju Pak? Setuju Bu. Nggih. Lek kula niki sakderenge mulai niki kula badhe tanglet teng mriki niki kathah tiyang Jawi napa tiyang dusun? Loh, asline saestune kula tanglet niki, tiyang dusun napa tiyang Jawi? Oh, tiyang dusun. Lek menawi kathah tiyang Jawi mriki kula nggih ceramah cara Jawi mawon. Ternyata niki kathah Jawi napa tiyang dusun? Oh. Berarti ceramahnya basa dusun. Enten Ibu Nyai mriki. Oh, Ibu Nyai niki boten saged, boten paham cara dusun. Lho, lek ngoten nggih, es campur mawon nggih. Kala-kala Jawa, kala-kala dusun. Wong dusun gak paham. Masya Allah. Ngene iki sing wangel, Pak. Yang susah ceramah kayak begini ini nih. Mau bahasa dusun terus, wong Jawa ya ora paham. Pingin basa Jawa terus, wong dusun yang sing ora paham. Wis lek ngono tak basa Inggris wae. Ladies and gentlemen. Lah enggak paham basa Inggris tak bahasa Arab wae. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji itu Pak, enggak boleh lama-lama Bapak Ibu sekalian. Cukup setengah jam. Ngaji itu tidak boleh lama-lama. Yang boleh lama-lama itu Pak, nonton konser dangdut. Betul Bu Staf Ali? Kalau nonton konser dangdut boleh lama-lama. Ada gedung. Iku bahasanya ibu-ibu senengnya pol, senangnya minta ampun. Apalagi kalau ada acara mantenan habis maghrib sampai jam 12 malam, nggak berubah-ubah ibu Pak. Tetap dia duduk nonton konser dangdut, lupa sama istrinya, lupa sama suaminya, lupa sama cucunya, asik bergoyang. Padahal untungnya kari loro tok. Ya Allah. Tapi kalau ngaji lewat setengah jam langsung ngantuk. Apalagi ini jam siang, jam makan siang, pasti tidak konsen. Betul Pak? Betul Bu? Oh, udah, kita cukup sebentar saja. Paling-paling cuma mukaddimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai saya ingin juga berkenalkan dulu. Mungkin anak-anakku sekalian belum kenal nggih. Belum pernah ketemu dengan saya. Ini yang pertama kali. Gagah enggak? Alhamdulillah. Gagah? Enggak. Walah. Kata santri putri gagah, kata santri putra enggak. Ya enggak apa-apa. Wis aku enggak seneng karo awakmu, seneng karo iki. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah.
nama saya bisa dilihat di situ. Doktor, doktor. DR itu doktor, bukan dokter. Bedo yo, lek doktor. Nah, lek dokter tukang suntik. Mana bokong tak suntik. Nah, niku dokter. Nah, kalau saya doktor, alhamdulillah, dokter niku berarti S3. Ini baru S berapa? Lanjutkan lebih tinggi-tinggi, jangan sampai cukup di sini. Oke, setuju? Jangan nikah dulu, setuju? Tuh, oke, mantap. Nama saya Dr. DR Haji. Alhamdulillah, Haji sudah 3 kali. Maklum, dulu belajar di sana. Biasa. Terus M itu Muhammad Joni. Wah, nama saya Muhammad Joni. Musa itu nama bapak saya. Nah, Musa ismu Abi, ismi Muhammad Joni. Nah, ismil kamil Muhammad Joni wa amma Musa ismu Abi. Fahimtum? كيف تتكلم بالعربية في هذا المعهد؟ والله كم مرة تعلمتم اللغة العربية؟ كم مرة تدرسوا اللغة العربية في الأسبوع؟ لا خلاص، لو تتكلمون بالعربية خلاص أنا إن شاء الله ألقي المحاضرة بالعربية. Enggak paham, Bu? Paham, Pak? Ora paham, ya wis, bahasa dusun wae. Nah, itu nama saya. LC itu singkatan dari lisen, tulisannya licenke. Gelar S1 dari Arab, kebetulan tamat Al-Azhar Mesir. Tahu Al-Azhar? Oh, di sana ngajinya pakai bahasa Arab. Terus MA, Master of Art. Wah, bukan master agama tapi Master of Art. S2-nya di Omdurman Islamic University Sudan. Kemudian S3 juga di sana, Omdurman Islamic University Sudan. Nah, jadi saya alumni Mesir dan Sudan. Itu nama M. Joni. M-nya itu apa tadi? Nah, nama saya itulah kalau kata orang barat the best name in the world. Kalau kata orang Arab Abdulul Ism fil alam. Lek jare wong Jawa deneng sing paling apik ning dunia. Oh, nama yang paling keren di dunia. Kenapa? Karena nama saya gabungan antara Arab dan Barat. Muhammad Arab, Joni Barat. Namamu siapa? Marpin, ora keren. Marpin, wala Marpin, pin. Ini ketua yayasan, namanya Azwar, kurang keren. Arab tapi nggak ada baratnya. Nama saya itu saking kerennya, kalau kenalan tuh enaknya sekali, enak kemana-mana. Di mana kenalan enak? Alhamdulillah di Mesir saya banyak teman, dari Rusia ada, kemudian dari Inggris ada, dari Amerika ada, kenalan. Loh, ini nggak usah pakai meja, nggak usah terlambat. Kenalan sama teman saya dari London. Hello my friend, where you from? Oh, I am from Indonesia. What's your name? My name is Mr. John. Wow, mantap. Kenalan. What's your name? Marpin. Wah, keren. The best name in the world. Itu kalau kenalan sama orang Barat. What's your name? My name is Mr. John. Keren. Jenengmu sapa? Tukimin. Walah, jenengan Tukimin. Kenalan dengan orang Arab juga enak. Teman saya orang Arab banyak, dari Saudi ada, Suria ada, dari Maroko ada, dari Mesir apalagi. Assalamualaikum ya akhil karim, min aina anta? Ana min Indonesia. Masmuk ismi Muhammad. Wah. Kalau orang Arab itu Bapak Ibu sekalian, Muhammad itu dipanggil Muhammad. Muhammad, kalau manggil nama kita Muhammad, ta'alina ya Muhammad. Muhammad, Pak. Kalau dusun kami kalau Muhammad dipanggil Mat. Hoi, Mat si Komat. Maka dusun kami ada namanya orang Muhammad bagus, tapi dipanggil Mat Lacup. Oh, ya Allah, tak tahu di Muara Bungo nih kalau Muhammad dipanggil apa? Dipanggil Mamat. Terus kenalan karo wong Jawa ya enak. Loh, rumiyin kula mondok teng Tamak Beras Jombang, teng mriko gangsal tahun setengah, teng Pondok Pesantren Bahrul Ulum, niki sami kali Pak Yai Izzuddin rumiyin niki. Nah, niki senior kula. Terus adike niku nggih rencang kula, asmane Neng Isma. Neng Isma niku adik kelas kula.
teng tambak beras di teng Mesir. Jenengan kenal kalian nang Isma? Loh, enggak kenal kok koyo kenal ngono. Ya Allah, nang Isma niku. Niku sami-sami tambak beras. Nah, kula nggih kenalan karo wong Jawa ya enak. Halo Le, awakmu teko ndi? Oh, teko Sumatera. Jenengmu sapa? Jono. Tinggal I diganti O ae Jono. Nah, makanya nama saya the best name in the world. Setuju? Sopo sing protes? Oh, Marpin kati protes dah. Pin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ndak lama-lama, sebentar saja, Pak. Mukadimah. Belum mukadimah ini. Baru perkenalan. Kulo niki, saya ini asli orang Bangko Merang 24 karat, Pak. 24 karat bu staf ahli. 24 karat orang Bangko. Bisa Jawa ya karena ngaji di Jawa. Makna kita pun di Jawa itu pakai bahasa Jawa bu staf ahli. Inna ulan nasi sak temene luwih utama utamane mungsa bi kelawan ingsun yaumul kiamati ing dalam dina kiamat iku aksaruhum luwih akeh-akeh menungso alaya ing atas ingsun afane salatan maca selawate. Nah, ngaji di Jawa dulu modal itu saya. Woi, makanya pertama datang ke Jawa langsung peneng palo. 2 hari di Jawa peneng. Ngaji modal tu tadi Pak. Alam tu tawis kabehane puji kulillah tetap berdiri Gusti Allah Rabbil alamin. Zakat alam kabeh. Woi, apa-apa entah. Baru 3 hari Pak. Mulai tambah peneng kepala. Akhirnya saya pergi ke wartel. Zaman dulu belum ada handphone, belum. Zaman kamu sudah anak-anak handphone. Zaman saya dulu belum. Pergi ke wartel. Warung telepon. Langsung ke sana saya telepon Pak saya sambil menangis. Pak, how are you? I must go home now. Pak, saya nak balik lah, ada telok lagi ngaji di Sikoda. Pak, saya nak balik lah, ada telok lagi ngaji di Sikoda. Sambil melimeh, Pak keluar air mata. Melimeh nangis. Pak, saya nak balik telok ngaji kau. What the problem? Kata bapak saya. Apa masalahnya? What happened with you? Apa masalahnya? Tak telok dapat di Siko ngaji pakai bahasa Jawa. Guru ngajar pakai bahasa Jawa. Apa kata wah? Lantak lah di kawan. Lantak di kawan. Balik-baliklah kata bapak saya. Langsung saya menghadap kiai saya, Sawan. Ini barang sudah dimasukkan semua ke dalam koper. Ngadap kiai saya namanya Gus Irfan Soleh. Anaknya Kiai Soleh anaknya Kiai Hamid adiknya Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah anaknya Kiai Hasbullah. Nah, niku kiai kula niku. Pak, berarti kula niki asli NU 24 karat niki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngadap kiai belum bisa bahasa Jawa, sepatah pun belum bisa. Pak Kiai sambil nangis, saya mau pulang ke Sumatera Pak Yai. Lah, ada apa kamu? Kenapa baru 3 hari sudah langsung mau pulang? Waduh Yai, saya enggak kuat ngaji di sini. Di sini ngajinya pakai bahasa Jawa, Yai, saya enggak paham. Loh, mana bisa baru 3 hari kok langsung bisa? Ya enggak bisa. Tunggu dulu 1 bulan. Kalau 1 bulan kalau enggak ada perubahan ya sakarepmu. Nak ingin pulang ya silahkan pulang. Akhirnya Pak nangis. Apa enggak kasihan sama orang tuamu? Sudah jauh-jauh dari Sumatera. Barangkali kamu syukuran sudah menyembelih sapi. Terus mulai pulang. Apa enggak malu kata kiai saya. Sambil menetes air mata, Pak enggak jadi saya pulang. Masuk ke ya ngaji kayak gitu tadi ikut. Terus habis subuh ngaji pakai bahasa Jawa. Ngaji kitab Durratan Nasin. Yang ngono-ngono ikut Pak ngajinya. Man utawi sapa wong iku arada ngarepaken sapa man ayah faza ing yen to apal sapa man alail manging ilmu. Ngaji-ngaji gitu Pak. Ya Allah, ikut terus. Alhamdulillah sebulan mulai saya bisa Pak. Semakin semangat saya. Apalagi di sana lengkap kalau ngaji kitab. Kalau mubtada dikasih tanda mim, kalau khabar dikasih kha. Kemudian maf'ul bih dikasih mim Pak. Kalau fa'il dikasih tandanya fa. Akil kata asli enggak ghairu akil tidak ada. Mudah. Tamyiz kasih takmim. Alhamdulillah semakin cepat Pak. Alhamdulillah semakin cepat. 3 bulan lancar saya Pak. Langsung saya disuruh oleh Kiai Gus Irfan itu ngajar cewek-cewek. Tambah semangat Pak.
ngajar cewek-cewek. Wih, Masya Allah, pertama ya digudo, Pak. Maklum, masuk gengnya cewek. Ngajar. Ya Allah. Nah itu, Pak. Nah terus Pak, pas mau tamat, Pak Kiai, saya pesan, saya mau ke Mesir. Nanti pulang gak usah mulih nang Sumatera ya. Nanti pulang ke sini saja. Punaan saya banyak. Oh itu, Pak. Tapi alhamdulillah tidak jadi. Baliknya ke Sumatera. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya itu perkenalan singkat. Asli orang Bangko, Merangin. Oke? Sudah 20 menit Pak, tinggal 10 menit lagi. Kita setengah jam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru mukadimah belum Pak? Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mulai pusing kepala Pak Ketua Yayasan nih. Wah, ini sampai kapan ini? Perut sudah berbunyi keroncongan ini. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh marah kepada Allah. Boten angsal murang-muring tenggus di Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak orang yang marah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sehingga tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh marah kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Wa in ta'uddu lan lamun ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Gusti Allah engkang sampun dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya la tuhsuha mongko ora bisa ngitung sapa sira kabeh ha ing nikmat. Pak Ketua Yayasan paham? Woi, bisa paham. Alhamdulillah. Kita terjemahkan. Apa artinya? Allah berfirman, jika kalian menghitung-hitung nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, sampai kapanpun kalian takkan sanggup menghitungnya. Enggak usah kita menghitung nikmat yang berada di luar diri kita. Menghitung nikmat kebun sawit yang begitu luas. Menghitung nikmat mobil Fortuner kita 5 buah. Menghitung nikmat rumah kita yang tingkat 4. Menghitung nikmat bini 4. Tidak sanggup kita, Pak. Tidak usah kita menghitung yang di luar, menghitung yang di dalam diri kita saja tak sanggup kita, Pak. Nikmat Allah yang ada di dalam diri kita saja tak sanggup kita menghitungnya. Betul enggak, Bu? Bapak Ibu sekalian, punya hidung enggak? Alhamdulillah punya hidung, sekalipun mancung ke dalam. Saya tengok nih punya hidung galau, tapi mancung ke dalam galau. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab mancungnya ke depan, kalau kita mancung ke dalam. Tapi itu kalau orang mancung keluar biasanya lubang hidungnya gedang. Saya pernah itu di Mesir, Bapak Ibu sekalian, naik mobil. Wah, penuh mobil, kita mahasiswa. Ada, wih, cewek cantiknya minta ampun. Luar biasa, orang Arab pun biasanya ayu-ayu. Wih, putih, bersih, tinggi. Rambut saya agak panjang. Ternyata bergoyang rambut saya. Ini kenapa nih? Saya lihat ke atas, ternyata angin yang keluar dari hidung cewek Arab. Wuih, kencang anginnya. Ya cantik tapi lubang hidungnya besar, Pak. Nah, maka syukur walaupun pesek irungmu, walaupun pesek hidungmu tetap bersyukur. Coba kalau tidak punya hidung, alangkah susahnya kita, betul? Kalau tidak ada punya hidung, ya Allah, kita tidak bisa membedakan antara bau ketiak. Tidak bisa kita baunya. Nah, apa bau ketiak? Masam. Bahasa Bangko, angi. Alhamdulillah berkat hidung. Coba bayangkan kalau tidak bisa punya hidung kita. Tidak bisa kita membedakan ini bau durian apa bau kentut. Betul? Alhamdulillah dengan adanya hidung kita bisa membedakan ini iki ambu duren, iki ambu nentut. Nah, nikmat punya hidung, punya mata. Alhamdulillah nikmat punya mata. Dengan adanya mata kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat betapa gantengnya Bapak Edi Putra. Nah, itu. Saya orang Merangin, ada kampanye karena beliau yang hadir kan. Nah, itu luar biasa itu. Mata indah. Kita bisa menyaksikan, oh ini orang ini begini, indahnya mata. Kata Rabai Rama, wah itu kalau dengan indahnya dunia. Coba kalau enggak
Coba kalau kita tidak punya mata alias rabun. Oh ya Allah, indahnya dunia tak dapat melihatnya, terang bagi orang, gelap bagi dia. Tuh, alhamdulillah nikmat punya mata. Belum lagi, coba kalau mata kita, belum lagi mata kita diciptakan oleh Allah SWT bisa berkedip-kedip, betul? Ada yang matanya terjelah terus, terjelah tak bisa nutup. Ada terjelah apa model ni? Tak ada bisa nutup. Alhamdulillah mata kita diciptakan oleh Allah bisa menutup. Ketika ada bahaya yang mengancam mata akan masuk ke mata, langsung mata kita merem. Mejam dewek Bapak Ibu sekalian. Coba kalau mata kita tak bisa nutup, terjelah terus. Jalan dari sini tak ada aspalnya. Musim panas, naik sepeda motor, debu berterbangan. Mata terjelah. Pecah mata tu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dengan ada nikmat mata yang bisa nutup aman. Ketika bayo, ketika langau nak masuk, nyamuk nak masuk, nutup dia. Luar biasa. Makanya tidak boleh kita marah kepada Allah. Belum lagi di samping mata kita, dia ciptakan Allah Subhanahu wa taala pendekar penjaga mata, bulu mata. Nah, berapa jumlah bulu mata? Pernah hitung? Nah, itu luar biasa bulu mata kita. Ketika debu nak masuk sebelumnya nyampai ke mata, nyangkut dulu di bulu mata. Nyamuk nak masuk, nyangkut di bulu mata. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya tak boleh marah kepada Allah. Belum lagi kita punya gigi. Diciptakan Allah gigi kita kereh. Kereh tak giginya. Ada yang lunak. Cuba kalau giginya lunak. Hari raya Idul Adha bersego kita gigit daging. Dah dapat gigit daging tak. Tapi alhamdulillah ketika gigi kita keras, betapapun keras dagingnya, enak bagi gigit. Betul tak? Alhamdulillah nikmat punya gigi. Coba kalau dia punya gigi. Nah, dengan adanya punya gigi kita lancar baca Quran, lancar mengaji, tak ada makhraj huruf yang hilang. Cuba kalau dah ada bagi gigi, kayak nenten-nenten kita tu tinggal dua giginya. Kalau tinggal dua bagi gigi, cuba baca Al-Quran. Bunyi elok bunyi. Baca iza dibaca ija. Iza ija. Ijajul jilatil ardu jiljaleha. Zaleha jadi jaleha karena giginya lah kurang. Makanya bapak-bapak yang giginya tinggal dua malah jadi imam ke. Awak gigi tinggal dua nak jadi imam juga. Ya Allah tahu diri lah awak. Ada nenten Allah akbar gigi tinggal dua. Kalau gigi tinggal dua tu yang keluar cuma huruf sin bagi. Huruf yang lain nak mau keluar lagi. Yang keluar cuma huruf sin. Allah. Nikmatnya punya gigi. Belum lagi kita diciptakan Allah SWT punya panggul. Betul? Tahu panggul? Bokong. Banyak tak dagingnya? Banyak daging panggul kamu? Alhamdulillah. Kita panggul kita diciptakan Allah banyak dagingnya. Dengan banyak dagingnya kita bisa duduk lama-lama di siko. Cuba kalau dah ada daging. Cuba atau misalnya dagingnya di muka. Dagingnya di siko dah ada daging. Patah tulang kamu duduk. Makanya tak boleh marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak bapak-bapak ibu marah kepada Allah, tidak mau lagi salat, tidak mau lagi beribadah. Karena apa? Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak. Ketika mau Jumatan mereka sibuk main balak 12, Pak. Itu balak 12. Niki punya ini pasti buatan paham niki. Main balak 12, orang nak Jumatan. Saya tanya, "Pak, dak pergi ke masjid sembahyang Jumat?" Maleh Ustaz. Apa hal? Dak telok dak harga getah murah. Oh ya Allah. Nyo mengih ke Tuhan, Pak. Dak bugi sembahyang dak karena harga getah murah. Harga sawit dak ada stabil dak. Harga cabe mahal. Akhirnya dak mau lagi solat dak. Nauzubillah min. Kalau orang beriman tetap, Pak. Sawit mahal, alhamdulillah. Sawit murah, alhamdulillah. Sawit dah ada laku. Innalillah. Masa alhamdulillah galau-galaunya. Innalillah. Sawit dah ada laku, tanam tegung. Tegung dah ada laku, tanam langgoi. Itu langgoi. Itu yang jelas kita tidak boleh marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita beribadah, insyaallah Allah akan mengasih solusi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh.
Walah, iki piye iki? Sakjane apa? Terus grogi ya lali kabeh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Sambung. Khatamallahu ala qulubihim, ya Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyaallah 100 mumtaz ya nih. Apa artinya? Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami buka pintu keberkahan baik dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka tidak mau beriman, mendustakan kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya kami siksa mereka. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, andaikan penduduk Muara Bungo ini beriman bertakwa kepada Allah, niscaya kami mahalkan harga getah, kami mahalkan harga sawit, kami naikkan gaji PNS dan tak PNS. Khususnya gaji tamat, kami naikkan. Tapi jika kalian tidak mau beriman bertakwa kepadaku, maka aku siksa kalian dengan harga getah dado naik-naik, harga sawit naik sebentar dah turun gi, harga cabai naik, lantak lah di situ. Tuh Pak terjemahannya. Bu Nyai paham nggih? Salah ngapunten niki Bu Nyai teng mriki niki kathah tiyang dusun nggih. Kula ceramah nih pengaosan niki basa dusun niki. Oh nggih teng mriki ngapunten niki Pak Yai Soim niki ya Allah. Kok supaya kula Pak Yai Soim pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Rimbo Bujang. Ahlan wa sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru syukur ya. Ya Allah, kan baru mukadimah. Piye wis? Sudah. Dikit lagi, kemudian salawat dan salam. Kita ngaji mukadimah pada hari ini Pak calon bupati. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, inna ulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nenten nek none mbah kakung bau tiatu-atuk nyai-nyai, kalau kita ingin bersama Rasul pada hari kiamat, ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa bernapas di dunia ini, maka pergunakan sebanyak mungkin napas kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak solawatan, jangan banyak nyanyi. Kini-kini itu ya Allah, ibu-ibu nek no banyak nyanyi. Nyo kepingin dapat syafaat Nabi, tapi nyo banyak nyanyi. Maka mulai hari ini gantikan nyanyi itu dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ibu gini Pak, banyak nyanyi. Dasar kau kayak ngeracun. Ya Allah. Apalagi lagu favorit ibu-ibu sekarang, sekok bagi dua. Ya Allah, neno juga nyanyi sekok bagi dua. Nah, maka isi hari-harian kita, waktu-waktu kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, insya Allah hidup kita berkah dan akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah, dan di akhirat kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nambah sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, dikit beh. Nah, ya Pak Ketua Yayasan, dikit be, insya Allah paling-paling sejam setengah lah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, sudah hafal semua saya yakin. Yarfa'illah, ayo yarfa'illah, hafal dak? Yarfa'illahul ladzi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hafal tak? Oh, dia hafal itu. Artinya
Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Makanya anak-anakku sekalian, jika kalian ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka miliki dua hal ini. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Miliki dua itu. Tidak hanya anak-anak, semuanya kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, maka miliki dua hal ini. Yang pertama iman. Jaga imannya Bapak Ibu sekalian. Semakin akhir zaman, semakin jauh orang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak imannya yang hilang. Dulu nenek-nenek, kakek-kakek sering datang berjamaah ke masjid, sering baca Al-Quran, senang baca Al-Quran. Sekarang sibuk main HP gaut. Nenek-nenek pula main TikTok. Ya Allah, nenek-nenek giginya tinggal dua. Atok. La ilaha illallah. Dulu dia berjamaah ke masjid, senang ke majelis taklim. Kinilah sibuk atak-atak. Padahal gigilah tinggal dua. Nah, itu yang banyak sekarang itu Bapak Ibu sekalian. Sambil guling-guling main TikTok, nenten ada bau rusgi dak. Datuk kasihan Datuk buat kopi dewe, buat teh dewe lah. Nek no ke mana perginya? Sibuk main TikTok, main Facebook, main WA. Ya Bu Ustaz Ali. Nah, ini zaman sekarang. Kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iman manusia itu bermacam-macam. Kalau saya ibaratkan ibarat emas itu Bapak Ibu sekalian, emas yang paling bagus itu berapa karat? 24 karat. Di bawah 24 karat 22 karat. Di bawah 22 karat berapa? 18 karat. Iman manusia juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ada iman manusia itu yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 18 karat. Siapa yang imannya 24 karat? Kita di sini galau-galaunya dak ada yang 24 karat dak Bapak Ibu sekalian. Sulit untuk mencapai iman yang 24 karat. Kenapa? Karena orang yang memiliki iman 24 karat itu adalah imanul anbiya wal mursalin wal aulia, imannya para nabi, para rasul dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang 24 karat itu hati mereka harus senantiasa berzikir kepada Allah, enggak boleh sedetik pun lupa kepada Allah. Andaikan kalau satu detik saja mereka lupa kepada Allah, mereka berdosa Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka berpuasa lalu lupa kepada Allah satu detik, langsung batala saumuhum, batal puasanya. Makanya susah orang yang imannya 24 karat Pak. Enggak ada kita di sini dah. Saya dah, Pak Ketua Yayasan dah, Bu Staf Ahli dah, Pak Dedi lah kalau. Tidak ada yang 24 karat Pak. Karena susah. Karena kita ini sedikit sekali mengingat Allah. Betul Pak? Sedikit sekali kita mengingat Allah. Paling-paling kalau solat takbiratul ihram, itulah ingat Allah. Allahu Akbar, khusyuknya minta ampun, ingat Allah. Tapi coba 2 detik, 3 detik setelah itu kemana-mana pikirannya, betul? Allahu Akbar. Ya Allah, kredit motor lah tiba pula. Ya Allah, SPP anak lah tiba pula. Ya Allah, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Lalu lupa. Rakaat berapa ya? Lupa rakaatnya. Ketiga apa keempat? Tuh Bapak Ibu sekalian. Makanya di kita di sini dak do yang bisa jadi wali. Bisa juga jadi wali murid. Wali murid bisa, wali kota. Kalau jadi walinya Allah tak sanggup kita Bapak Ibu sekalian. Itu orang yang imannya 24 karat. Kemudian ada lagi manusia itu yang imannya 22 karat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang imannya 22 karat? Imanus salihin wal ulama, iman para ulama, orang-orang soleh. Nah, inilah yang harus kita kejar Bapak Ibu sekalian, menjaga iman kita 22 karat. Semuanya bisa kita usahakan, insya Allah. Kalau orang yang imannya 22 karat, dia akan selamat. Nah, kayaknya Pak imane Pak Yesoim niki, nah 22 karat niku. Lek kula niki nggih kolo-kolo nggih 22 karat, kolo-kolo nggih 18 karat. Nah niku Pak. Kemudian yang ketiga, ada manusia itu yang imannya 18 karat. Siapa yang imannya 18 karat Bapak Ibu sekalian? Yaitu para calo. Orang yang senang ngerasani wong, yang senang menipu orang. Walaupun sembayangnya rajin,
walaupun puasanya rajin, tapi kalau dia rajin bohong, rajin ngerasani wong, ngolokno wong. Nah, orang yang demikian imannya 18 karat. Walaupun dia ketika azan Allahu Akbar langsung datang sholat subuh berjamaah di masjid. Keluar dari masjid langsung ngelokno. Pak Jokowi lapo, Pak Jokowi. Jokowi Prabroro. Mulai menghina orang. Nah, orang yang demikian imannya 18 karat. Terus ada lagi Bapak Ibu sekalian, yang keempat, ada lagi iman manusia itu yang sekarat. Ini yang sangat bahaya. Manusia yang imannya sekarat. Ono wong kene ngajung. Apakah ada orang yang imannya sekarat? Bagaimana iman orang yang sekarat? KTP-nya Islam. KTP ditulis Islam, pangai nyo taun. Pangai nyo Firaun. KTP-nya Islam, Pak. Pangai nyo taun. Sembayang haram jih nyontu. Ditanya sembahyang subuh berapa rakaat? 5 rakaat katanya. La ilaha illallah. Suruh baca surah Al-Fatihah, haramnya apal. Ditanya, apal niat mandi junub enten? Ada apal dah. Cucu lah berapa? 50 orang. Oh, cucu lah 50. Niat mandi junub beda apal. Banyak yang muda tu Pak. Alhamdulillah. Di bungo ko asamo ko ga. Saya pernah nanya enten no Pak. Niat mandi junub dah tentu dah Pak. No, apal niat mandi junub? Apal lah cung apa dah apal. Coba no. Yang bahasa Arab dan tu dah. Kalau yang bahasa Indonesia tu lah. Niat mandi junub pakai bahasa Indonesia. Menjaman no. Yang diajar oleh kakek-kakek kami lu model kau. Sengaja aku mandi karena kau mandi karena aku. Karena Allah Ta'ala. Ya Allah Pak. Niat mandi junub pada itu pantas lah cucunya pakai tahun Pak. Sengaja aku mandi karena kau mandi karena aku, karena Allah Ta'ala. Tak percaya tanya ke dusun-dusun tu Pak. Saya dah membuat dak cubalah tanya ke enten kita nek no kita tu Pak. Ada yang niatnya model tu. Sengaja aku mandi karena kau mandi karena aku, karena Allah Taala. Punyai paham nggih? Nah niku bosan dusun. Kula terjemahkan deh bahasa Jawa. Sengaja aku adus karena awakmu adus karena aku, karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enten sing ngoten niku bunyai, tiyang mriki mbah-mbah niku niat mandi junupe kados ngoten niku. Sengaja aku adus karena awakmu adus karena aku, karena Allah taala. Ya Allah. Ya Allah, mohon maaf Pak Ketua MUI Kabupaten Bungo. Lupa saya tadi. Ya, padahal kan tiawak lah sering ketemu. Nah, itulah kalau orang lah terlalu dekat tu biasanya lupa Pak. Makanya laki dengan bini itu kedok lupa Pak. Yang terlalu dekat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi kalau ingin mulia, jaga iman. Oke? Everywhere, every time. Kapanpun dan dimanapun Anda berada, jaga iman. Jadi guru, jadilah guru yang beriman. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Gunakan tanda tanganmu nanti untuk pondok pesantren, kepentingan agama. Ya udah Pak Camat. Itu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, harus punya ilmu. Kalau kita ingin mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang kedua harus memiliki ilmu. Tentunya ilmu agama. Ilmu umum juga bisa, tetapi ilmu umum itu kita pergunakan untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ilmu politik, tapi politik kita pergunakan untuk membantu pondok pesantren, membantu orang-orang tua, membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda-janda muda, janda tua juga. Luar biasa. Ilmu, terutama ilmu agama. Insya Allah kalau orang yang memiliki ilmu agama, dia tidak akan susah hidupnya. Kenapa? Kata sebagian ahli hukama, qalal hukama, ahli hikmah mengatakan ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Pertama huruf in, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim. Ada artinya setiap hurufnya. In, apa itu in? In itu adalah inayatillah,
pertolongan Allah. Orang yang berilmu maka dipastikan mendapat inayatillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu tengok orang yang hafal Quran, orang yang memiliki agama yang bagus, mana ada yang hidupnya sengsara. Kenapa? Karena dia mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lam. Apa itu lam? Lam itu lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu, dia mendapat kelembutan dari Allah dan hatinya pun ikut lembut, suka membantu dengan sesama, suka menolong dengan sesama. Kemudian yang ketiga, mim. Apa itu mim? Mahabbatillahi taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan orang yang memiliki ilmu maka dia akan mendapat 3 huruf itu, mendapat inayatillah, mendapat lutfillah dan mendapat mahabbatillah, mendapat pertolongan Allah, mendapat kelembutan Allah dan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita dambakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mondok di pesantren. Insya Allah kalau anak kita di pesantren dah ada rugi kita, dah Bapak Ibu sekalian, dah ada rugi, karena anak-anak ini akan menjadi investasi di akhirat kita. Mereka ini kalau yang mengaji, selagi mereka mengaji di pondok pesantren, ibu yang motong karet, yang manen sawit dapat pahala dari anak-anak ibu yang mengaji ini. Apalagi di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, anaknya pintar ngaji, pintar baca Quran, ibu-ibu lah terbaring di dalam kubur. Mereka datang ziarah kubur kita, mereka membaca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Senang kita Bapak Ibu sekalian, anak kita datang ke kubur kita, mereka membaca Al-Quran untuk kita. Coba zaman kini Pak, banyak orang yang kurang peduli dengan Al-Quran. Mereka sibuk dengan ilmu dunia, belajar matematika, belajar bahasa Inggris. Wah, malah dibanggakan bahasa Inggris. Kalau ngaji nih Pak, cuma 25.000 sebulan, mahal katanya Pak. Cuma bayar 25.000 sebulan. Banyak orang tuanya yang mengeluh, ngapa mahal yang bayar ngaji itu? La ilaha illallah. Kalau bahasa Inggris berapa sebulan nak? 200.000 sebulan mah, dah ada apa-apa dah. Yang penting kawan bisa bahasa Inggris. Ya Allah, ya Allah, seharusnya ngaji 200.000, enggak apa-apa. Udah tuh, karena ini yang bisa menolong Bapak Ibu sekalian nanti. Tapi kalau bahasa Inggris, cobalah ibu terbaring. Paling anak awak datang juga ziarah kubur, tapi dia membanggakan bahasa Inggris. Assalamualaikum, my father and my mother. How are you? Are you fine? I'm very fine here. I hope you so. Sama sekali tak bisa membantumu. Maka banggalah anakmu, anak kita semua yang mondok di pesantren, insya Allah akan membantu kita di akhirat kelak. Oke? Dan kalian laksanakan amanah dengan baik. Tuntutlah ilmu sebaik-baik mungkin. Jangan banyak bermain. Habis ini lanjutkan ke S1. Ya, ini taman man. Taman MTS nih. Oh, taman MTS galau. Oh, kira tadi lah taman man. Wajahnya lah ini. Wajah tua. Allah, enggak, masih muda ya. Nah, jadi lanjutkan. Banggakan kedua orang tuamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu. Karena waktu lah jam 1 lebih. Karena perut kita memanglah keroncongan. Kalau saya udah ada apa-apa, udah Pak. Alhamdulillah kuek saya Pak. Kuek saya khawatir asam lambungnya naik. Barangkali ini saya yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kita semua pada hari ini mendapat rahmat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan seluruh kita yang hadir ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi kita berada di majelis ini Bapak Ibu sekalian, karena kita alhamdulillah kita disuruh berhenti Bapak Ibu sekalian, dan pas waktunya, pas momennya. Demikianlah yang dapat sampaikan. Ada yang muliakum ajmain sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi ya Rahman Rahim. La takilna ila anfusina bi hatta ma malakana lima anta amlaku bihi billah. Amin. Wa
به نظام الموجودة واقصنا بدر من كفايتك وولدنا بسيف نفسك وحمايتك وتوجنا بتاج عزك وكرامتك وردنا برداء منك وأمنك واركبنا مركب أرادنا بشأن جميع المؤذيات وتولنا ولاية الأحكام والجبار اللهم عليك علينا بالزينة والحب شرف ما تشهد به القلوب وتذل به النفوس وتحمد له الرقاب وترك كل الأبصار وتحمد الأفكار ويشعر كل متكبر جبار يشعر من قهر الله مالكه يا عجب يا الله يا واحد العيوب اللهم سخرنا وسلم أحدنا يا الله شهد داود فسر آمين يا الله فإنهم لا يدركون إلا بإذن أوسهم بقبضة قلوبهم يجمع مشيئتهم قلب القلوب يعلم أطفال قلب الناس بلا إله إلا الله واستجبنا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأينا أكبرناه وقضنا أيديهم نقول هذا إلا ملك اللهم اجعلنا واجعل لأهل معهدنا يا الله واجعل الجميع من المحبوبين والمحبوبات بقلوب المؤمنين وبشرنا بشرهم بالغناء إلى 120 سنة والله خير حافظ وهو أرحم اللهم إنا نسأل خير هذه الحفلة وخير من فيها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه الحفلة وشرور من فيها أجمعين ومنك وكرمك يا أكرمين ويا أجود أجود إن الفرض عليك القرآن كالمعاد ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا وتل بنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام علينا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم monggo ditambah doa dari Habib Abdurrahman bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waras warek selamat suki duit akeh duite suki ilmu akeh ilmune alhamdulillahirabbil alamin. Niku dongane Habib Abdurrahman kula diparingi tidak boleh dicatat, harus dihafal. Bab kalau dicatat tidak jadi sugih. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa telah dilantunkan yang berarti menjadi penutup acara pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat atas apa yang telah alim ulama, guru besar dan tokoh agama sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kata. Saya Kaila Zahroh. Saya Echa Amelia. Dan saya Masyitah Salamah Kolbi SY. Kami mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Janda